Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi Al-Quran Hadis kelas 4 semester 2. Sebelum mulai belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Rangkuman materi bab 8. Belajar surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Surah Al-Qari'ah diturunkan sesudah surah Quraisy. Surah ini tergolong surah Makkiyah karena surah Al-Qari'ah turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama. Kata Al-Qari'ah artinya mengetuk hati atau mengguncang. Kata Al-Qari'ah dipakai untuk nama hari kiamat. Pokok kandungan Quran Surah Al-Qari'ah. Surat ini mengandung akidah atau keyakinan tentang kebangkitan dan balasan yang didustakan dan sangat diingkari, yakni kejadian-kejadian pada hari kiamat yang mengerikan. Ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka semua yang ada di bumi akan binasa dan tidak ada yang akan selamat. Dan setelah itu manusia akan menerima pengadilan atas perbuatannya selama hidup di dunia, dan Allah akan membagi manusia menjadi 2 golongan. Apa saja 2 golongan itu? Ya, perhatikan ya anak-anak. Allah membagi manusia menjadi 2 golongan. Golongan pertama yaitu golongan orang-orang yang berat timbangannya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan ketenangan di dalamnya, yaitu hidup di surga yang kekal. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, bahwa Allah menempatkannya pada neraka Hawiyah. Ingat-ingat ya anak-anak, neraka Hawiyah adalah api yang sangat panas. Itu diperuntukkan untuk manusia yang masuk dalam golongan kedua, yaitu manusia yang ringan timbangan kebaikannya. Rangkuman materi bab 9. Belajar surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-99. Terdiri dari 8 ayat. Surah Al-Zalzalah terletak setelah surah Al-Bayyinah dan sebelum surah Al-Adiyat. Surah Al-Zalzalah termasuk golongan surah Madaniyah. Kata Al-Zalzalah artinya goncangan. Pokok kandungan Quran Surah Al-Zalzalah. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh dunia,
yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diperlihatkan balasan atas perbuatan mereka di dunia. Manusia yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya, dan begitu juga sebaliknya. Rangkuman materi bab 10. Menerapkan hukum bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan, atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasydid. Dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin, idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Anak-anak, kita akan belajar idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Biasanya disingkat dengan yanmu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat sehingga suara nun atau tanwin hilang. Contoh bacaan idgham bi gunnah. Ayo anak-anak, diperhatikan cara membacanya ya. Liman yasha'u. Keterangannya, nun sukun bertemu ya. An-nuhlika. Keterangannya, nun sukun bertemu nun. Berikutnya, wa'dam mas'ulan. Keterangannya, tanwin atau harokat fathah tanwin bertemu mim. Yang terakhir, jaza'u wa masiron. Keterangannya, fathah tanwin bertemu wawu. Anak-anak, sekarang kita belajar idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah berarti memasukkan atau melebur tanpa dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Cara membaca idgham bi gunnah adalah suara nun sukun yang bertemu dengan huruf lam atau ro menjadi hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya dan tanpa dengung. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Yauma idzil lil mujrimina. Keterangannya, kasroh tanwin bertemu huruf lam. Selanjutnya, sama rotir rizqon. Keterangannya, kasroh tanwin bertemu ro.
walakin la tafqahuna. Keterangannya, nun sukun bertemu lam. Contoh berikutnya, mir rabbikum, langsung masuk ke ro ya. Seakan-akan nun sukunnya hilang, langsung masuk. Mir rabbikum. Keterangannya, nun sukun bertemu huruf ro. Masih semangat anak-anak? Kita lanjut belajar hukum bacaan iklab. Iklab artinya membalik atau menukar, yaitu menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengung. Huruf iklab hanya satu, yaitu ba. Cara membaca iklab yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengung. Contoh bacaan iklab. Anak-anak bisa diperhatikan ya, sekalian cara membaca bacaan iklab. Mim ba'di, seakan-akan nun sukunnya hilang, langsung masuk ke huruf ba. Mim ba'di. Keterangannya, nun sukun bertemu ba. Contoh berikutnya, khabiram basiron. Keterangannya, harokat fathah tanwin bertemu huruf ba. Rangkuman materi bab 11. Belajar hadis tentang silaturahmi. Hadis tentang silaturahmi. Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pokok kandungan hadis tentang silaturahmi. Silaturahmi terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Silah artinya menyambung, dan rahim artinya kekeluargaan dan kasih sayang. Silaturahmi berarti menyambung hubungan kasih sayang. Silaturahmi dapat dilakukan dengan berkunjung, mengirim surat, maupun menelepon. Di antara hikmah silaturahmi adalah dapat dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar. Bila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.